Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Elfitra Ramadoni. Saya di sini akan menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian atas prinsip, keadaan, cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangunan, yaitu keadaan geografis, politik, dan strategi, hubungan timbal balik antara geografis dan politik, serta unsur kebijaksanaannya. Lalu ada pengertian wawasan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nasional Bangsa Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan sebagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu, negara kepulauan yang meliputi kumpulan pulau-pulau berdasarkan kontur yang dipisahkan oleh laut. Lalu ada kedudukan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional. Sementara itu, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam bentuk GBHN masa Orde Baru yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan strategi pada strata di bawahnya. Doktrin dasar adalah himpunan prinsip atau teori yang diajarkan, dianjurkan, dan diterima sebagai kebenaran untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan serta dalam usaha mencapai tujuan. Doktrin dasar adalah doktrin yang timbul dari pemikiran yang bersifat filsafah. Dalam sistem kehidupan nasional Indonesia, sebagai paradigma kehidupan nasional Indonesia yang urutannya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara. 2. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. 3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. 5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang latar belakang konsepsi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dilatar belakang dalam beberapa aspek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut. Penerapan HAM, hak asasi manusia. Misalnya, pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan. Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. Yang kedua ada aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan Nusantara dalam hal ini pada pengaruh geografi karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dan suku bangsanya. Yang ketiga ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya di mana dalam hal ini dapat terjadi karena Indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, yang menjadikan tata kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi antara golongan karena dapat menyebabkan konflik yang besar dalam keberagaman budaya. Yang keempat, ada aspek sejarah. Dapat mengacu kepada aspek sejarah karena Indonesia memiliki banyak pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia.
di mana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga harus dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Lalu ada tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok dan golongan, suku, bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan asas negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh dunia internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Berdasarkan Ordonansi 1939, wilayah teritorial Indonesia hanya seluas 2 juta kilometer kubik. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, maka luas wilayah Indonesia menjadi 5 juta kilometer kubik sebagai satu kesatuan wilayah. Maaf. Yang ketiga, ada pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup, memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber daya tersebut terutama sumber minyak yang ditemukan di wilayah teritorial dan landasan kontinen Indonesia. Yang keempat, ada penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, ada wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional, misalnya tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, ada wilayah geografi, yaitu asas kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah lautan, dan karakteristik wilayah Nusantara. Yang kedua, ada geopolitik dan geostrategi. Geopolitik, asal istilah geopolitik ialah semula diartikan oleh Frederick Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf dan Karl Aushofer dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Perbedaan dari istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya. Apakah pada bidang geografi ataukah politik? Ilmu bumi politik, political geography, mempelajari fenomena geografi dan aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pandangan para pemikir geopolitik terdiri atas yang pertama, pandangan Ratzel dan Kejelen. Yang kedua, pandangan Haushofer. Lalu yang ketiga, ada perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territoriale ZN Maritime Ordonnantie tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Itu ada dari Deklarasi Juanda sampai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Dari 17 Februari 1969 Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Lalu ada Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Baiklah, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.